Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita beri judul yakninya adalah nikmat terbaik di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada 4 perkara nikmat terbaik yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 nikmat terbaik di dunia dan di akhirat nanti. Yang pertama adalah nikmat terbaik itu yakninya adalah hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat, terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus bersyukur. Bersyukur bukan hanya berterima kasih saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bukan itu saja, tetapi rasa syukur itu adalah kita harus melaksanakan perintah Allah
melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan kepada kita dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian syukur ini, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kufur, kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu, niscaya azab Allah itu amatlah pedih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan bahwa la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakninya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kufur, kalau kita tidak berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka azab Allah itu amatlah pedih. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bersyukur itu adalah wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu bisa jadi dengan mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat kalau harta kita sudah sampai satu nisab. Dan mengerjakan amalan-amalan yang lain yang diperintahkan kepada Allah dan ditambah dengan amalan-amalan sunat lainnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, nikmat terbaik yang dijanjikan oleh Rasulullah itu adalah lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lidah, kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita itu sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan dengan lisan saja. Zikir itu bisa dengan hati. Dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati, atau dalam bahasa tarikat dikatakan ada yang namanya zikir lataif, ada yang namanya zikir qalbi dan lain sebagainya. Kita itu dimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan zikir yang seperti zikir sesudah sholat itu. Bisa juga kita lafazkan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bisa juga kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir tersebut secara bahasa adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dimanapun kita, baik di kantor, di sawah, ataupun di sekolah, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan buruk itu tidak akan terlaksana lagi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Bukan seperti kaum munafik. Bukan seperti kaum munafik yang hanya di mulut saja
dia hanya ingat kepada Allah, dia hanya ingat kepada Allah dan bersyukur hanya di mulut saja, tetapi di hatinya sebenarnya dia itu tidak bersyukur kepada Allah atau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, zikir dengan nafas. Zikir adalah nafas yang mengisi setiap aktivitas. Ketika hendak makan, minum dan lain sebagainya, kita harus berzikir. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yakninya adalah waskuruli azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah dan janganlah mengingkarinya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa karena bersyukur itu adalah salah satu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian nikmat yang ketiga, yakninya adalah raga yang bersabar dari musibah. Musibah kapanpun kita harus sabar dalam menghadapi musibah yang telah diberikan, yang telah menimpa kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, baru-baru ini kita mendengar banyak sekali ada gunung yang meletus, ada bandan, rumah kebakaran dan lain sebagainya. Itu semua adalah musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa jadi dikatakan ujian, bisa jadi dikatakan cobaan terhadap kita semuanya. Kalau ujian, apakah kita sudah lulus ujian tersebut? Tetapi kalau cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu, kita hendaknya semuanya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, cobaan itu tidak akan Allah berikan kalau kita tidak akan sanggup menerimanya. Yakninya adalah karena cobaan tersebut itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus sabar dalam menerima cobaan tersebut, dalam menerima ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut kalau kita ingin di akhirat nanti kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Kita itu harus sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ingin di akhirat nanti kita menuju kemenangan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemudian nikmat yang terbaik yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah istri yang solehah.
Setiap kita menginginkan istri yang solehah. Istri yang solehah ini akan mendatangkan kebaikan terhadap kita semuanya. Istri yang solehah itu akan mentaati perintah dari suaminya. Apapun perintah itu, kalau kebaikan itu akan ditaati oleh Allah, atau ditaati oleh istri yang solehah tersebut. Istri yang solehah ini yakninya adalah penyejuk hati bagi suaminya. Penyejuk hati bagi suaminya, yang terus akan mengingatkan suaminya kalau suaminya itu berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita sebagai pemimpin, sebagai suami itu adalah pemimpin di dalam keluarga kita jangan semena-mena terhadap istri kita tersebut. Yakninya kita harus memerintahkan yang baik, seperti salat. Kalau istri kita tidak salat, maka kita akan menanggung dosanya. Tetapi kalau kita tidak salat, lalu istri tidak akan menanggung dosa dari perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin harus sabar. Kita sebagai pemimpin di dalam keluarga itu, kita harus memberikan contoh terbaik kepada istri-istri kita dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita mengajarkan kepada istri kita, sedangkan kita salat hanya 1 kali seminggu saja. Kita salat hanya di waktu-waktu tertentu saja. Bahkan ada salat yang hanya 1 kali setahun, bahkan tidak ada sama sekali. Kalau seperti itu, pemimpin dalam keluarga itu tidak akan mendapatkan istri yang solehah nantinya. Istri yang solehah itu adalah istri yang penyejuk di dalam keluarga dan penyejuk hati suaminya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itulah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat pelajaran daripadanya. Fa'tabiru ya ulil absyar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim ta'sirana ya Allah ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus salat.